BKP. Eh, Setelah itu kita memasuki berdoa yang akan saya pimpin menurut agama Kristen. Yang teman-teman yang non Kristen bisa menyesuaikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan BKP kelompok kami. Kiranya Kau bisa bimbing kami Tuhan, Kau atur kami Tuhan. Semoga Tuhan bimbing kelompok kami dari awal tengah hingga akhir berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan apapun. Tuhan, kami banyak dosa, hapuskan dosa-dosa kami supaya tidak terhalang kasih yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memasuki BKP, saya akan memberikan apa itu pengertian dari BKP. BKP merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas. Apa itu tujuan BKP? Tujuan BKP merupakan agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang dapat terjadi dengan cara yang positif. Dan yang terakhir itu, teman-teman, nanti jika ada yang ingin memberikan pendapatnya silakan tunjuk tangan dan kita akan masuk ke topik. Kenapa topik tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat penting dibahas? Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Menurut saya, kenapa topik ini penting dibahas agar tidak ada peluang pengangguran lagi. Karena kenapa seperti itu? Karena jika kita tidak ada pekerjaan, itu akan bisa mengakibatkan kita itu bermalas-malasan dan kita akan susah untuk mencari lapangan pekerjaan dan kita akan terus menunda-nunda. Terima kasih. Ada lagi? Silakan dulu. Baik, menurut saya topik ini dibahas agar kita tahu bagaimana solusi dari akibat jika lapangan pekerjaan tidak ada yang sebagai Silakan. Menurut saya topik tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sangat penting ya, agar angka pengangguran di Indonesia itu tidak menjulang tinggi. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Jika tidak ada, mungkin saya akan memberikan kesimpulan ataupun solusi dari kenapa topik ini sangat penting dibahas. Dari tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya itu tadi, kita kan kalau sebagai pengangguran, kebutuhan keluarga pun jadi kayak kurang gitu kan, pengen beli ini, pengen beli itu, beli barang gitu kan, uang kita tidak ada dan kita pun dianggap remeh gitu, dianggap sepele sama orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, apa faktor penyebab dari tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Ada yang sebutnya? Oke, silakan Juli. sulitnya untuk mencari lowongan pekerjaan sehingga dapat menyebabkan Terima kasih. Ada lagi? Silakan. baik, menurut saya tak ada penyebab itu karena ketika terjadi bencana seperti bencana, mungkin ada beberapa tempat pekerjaan yang tergenang air sehingga lapangan pekerjaan, sehingga bangunannya mungkin runtuh ataupun masih tergenang banjir, dan seperti petani bisa saja ladang mereka itu kan masih tergenang air sehingga mencari pekerjaan pun sulit. Oke, silakan. Siapa lagi? Silakan. Menurut saya salah satunya itu syarat untuk pekerjaan itu ya, karena yang kita bisa lihat sekarang itu syaratnya itu salah satu itu harus tahu kan, kayak harus sempurna, harus perfect, dan untuk perempuan itu sangat banyak syaratnya, mulai dari badannya yang harus seperti ini, ada lagi yang tidak memperbolehkan memakai hijab di pekerjaan gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Sakira. Mungkin karena kurangnya dukungan dari keluarga atau dari intinya dari lingkungan terdekat itu kurang, karena bisa kita lihat bahwa dukungan itu sangat besar
Nah, tapi akan tetapi karena ada bencana ini, itu bisa juga mengakibatkan mungkin dia berpikir mungkin lowongan ini nggak ada gitu, karena kan ini lagi bencana, mana ada sih lowongan seperti itu. Jadi dia berpikir sampai sejauh itu. Terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada, memberikan kesimpulan. Mungkin jika mungkin ya itu tadi, kita harus punya orang dalam. Mau kita secantik apapun, sebagus apapun budi kita, mau sepintar apapun kita, jika tidak ada orang dalam ya kita tetap jadi ya, kayak biasa lah gitu, dianggap sepele gitu. Oke. Sekarang apa dampaknya jika tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Oke, silakan Juli. Akibatnya orang itu akan terus menganggur dan kebutuhannya tadi, sementara kan kebutuhan itu banyak kan, sehingga ketika yang mempunyai kapasitas lowongan pekerjaan, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya itu seperti yang dibilang saudari Juli, pastinya kebutuhan, banyaknya kebutuhan, dan salah satunya itu bisa menyebabkan terjerat hutang. Karena jika kita tidak ada pemasukan, hutang akan semakin menambah menumpuk. Oke, silakan. Menurut saya dampak dari tidak adanya lowongan pekerjaan itu angka pengangguran naik. Nah, karena angka pengangguran naik, maka angka kriminalitas pasti juga akan naik. Karena kan jika kita menganggur nih, nggak ada pekerjaan, pasti kan kayak lebih banyak yang kayak ngebegal atau ngerampok dan semacam itu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dampaknya itu keluarga jadi kekurangan sandang, papan, pangan. Jadi kekurangan itu semua kan kurang enak ya, Mar. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan memberikan kesimpulan dari dampak tentang tidak ada lapangan pekerjaan. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari dampaknya tidak ada lapangan pekerjaan. Yang pertama tadi itu menurunnya ekonomi keluarga dan banyak hutang piutang, sampai kebutuhan keluarga pun jadi kurang gitu. Sampai kayak misalnya kan tahulah ibu-ibu sosialita gitu kan, pasti kan banyak kebutuhan sampai dia tidak tahu suaminya itu pekerjaannya apa sekarang gitu. Bagaimana solusi dari tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Apakah teman ingin memberikan pendapatnya? Oke, silakan kepada Aku loh. Herina. Jadi solusinya itu kita itu harus ikut pendidikan dan pelatihan, kayak kita meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan pendidikan dan pelatihan agar lebih kompetitif di pasar kerja. Program pelatihan kejujuran atau kursus online bisa menjadi pilihan seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Silakan. kembali. Menurut saya solusinya bagaimana kan itu masalah pekerjaan. Sementara pekerjaan kerja mungkin pemerintah dapat memberikan bantuan dulu seperti terus uang untuk membeli bahan pokok pekerja. Oke, terima kasih. Lagi, silakan. Menurut saya solusinya bisa dengan cara membuka lowongan kerja baru ya. Kayak misalnya nih, ibu-ibu rumah tangga kayak buat nih kerajinan atau jual-jual kerupuk atau apa-apa. Jadi kan kayak terbukanya lowongan pekerjaan yang baru. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Mungkin bagi saya itu solusinya adalah dengan membuka atau kesadaran diri itu penting, karena kalau tidak ada kesadaran itu tidak akan jalan. Karena mungkin kalau solusi dari kita itu kembali kepada diri kita sendiri ya. Kalau nggak ada
kesadaran itu susah, apalagi dorongan gitu kan. Jadi kalau misalnya kesadaran diri, udahlah aku malas-malasan aja, toh ada ibuku, toh ada bapakku, aku tinggal minta kepada mereka, itu tidak bisa. Karena kita harus, semakin kita dewasa, kita harus semakin luas juga pengetahuan kita, seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Saidah tadi, seperti itu. Masih ada lagi? Silakan Saidah. Saya setuju seperti yang kata teman tadi kan, seperti mencari kerjaan sampingan lah. Sebisa kita gitu, misalnya menjual makan ringan atau seperti keripik yang dari singkong. Jadi itu kan mungkin bisa kita tanam lalu kita olah, itu bisa sedikit demi sedikit uangnya bakal terkumpul. Jadi bisa saja melalui usaha itu akan berkembang pesat dan alhamdulillahnya pasti akan berhasil. Masih ada lagi? Silakan. Tidak memilih-milih pekerjaan, selagi masih bisa dilakukan, lakukan, jangan pilih-pilih gitu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari tidak ada lapangan pekerjaan. Teman, mungkin saya akan memberikan kesimpulan. Ya, saya setuju dengan pendapat saudari Syifa tadi. Kita membuka lowongan pekerjaan, yaitu kita berjualan di rumah, dan kita tidak boleh memilih-milih pekerjaan. Sekian, terima kasih. Oke, sebelum kegiatan kita berakhir, ada baiknya kita berpelukan dan memberikan kata-kata motivasi. Oke, terima kasih teman-teman. Teman, kita akan melanjutkan BMB 3. Saya akan memberikan kertas ini untuk kalian isi. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita menutup kegiatan kita ini, sebaiknya kita berdoa yang akan saya bawa dalam beragama Kristen. Teman-teman yang non Kristen harap menyesuaikan. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah selesai melakukan BKP kelompok kami. Semoga Tuhan apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat buat kami. Tuhan, hanya inilah doa anakmu Tuhan yang tidak sempurna.